Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat iman dan sehat jasmani kita, sehingga kita bisa belajar dengan sepenuh hati untuk menggapai cita-cita kita. Oke, pelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita awali perjumpaan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa absennya silakan tinggalkan komentar dengan menyebutkan nama lengkap dan kelasnya. Baik. Oke, hari ini kita masih mempelajari tentang hadis kebersihan ya. Tujuan kali ini yang pertama, siswa mampu menghafal hadis tentang kebersihan. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku bersih di lingkungan sekitar. Oke, ini tujuannya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, Bapak ingin memberikan sebuah kisah tentang keridhaan seorang ibu. Dahulu, ketika zamannya Rasulullah, ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sakit keras menghadapi sakaratul maut, mau meninggal dunia. Kemudian Rasulullah dikasih tahu oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah segera menengok Abdullah bin Salam ini dan beberapa sahabat yang lainnya mengikuti Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Rasulullah membisiki telinga Abdullah bin Salam dan mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah ini sampai mengucapkan 3 kali ke telinga Abdullah bin Salam. Tapi apa? Abdullah bin Salam tidak sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai Rasulullah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kasihan Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal, saya Rasulullah, tolong kamu datang ke istrinya, tanyakan apa yang dia perbuat semasa hidupnya. Baik ya Rasulullah. Kemudian Bilal datang ke istrinya. Dan istrinya berkata, demi Rasulullah, demi kebenaran Rasulullah, sejak ia berumah tangga denganku, belum pernah meninggalkan sholat berjamaah, puasa sunnah, zakat, berhaji, setiap hari selalu bersedekah. Namun dia tak mendapatkan ridho dari ibu. Nah, inilah anak-anak. Padahal Abdullah bin Salam ini rajin sholat berjamaah, puasa sunnahnya rajin, zakat, haji, dan setiap hari selalu sedekah. Tapi apa ya? Satu nih, dia tidak mendapatkan ridho dari ibunya. Kemudian mendengar jawaban itu,
Bilal lapor kepada Rasulullah. Lapor ya Rasulullah. Ada apa Bilal? Katanya ibunya tidak mau meridhoinya. Oh begitu. Kalau begitu, kamu panggil ibunya ke sini. Kemudian Bilal mendatangi ibunya. Dan ibunya berkata, demi Rasulullah, demi kebenaran Rasulullah, aku tidak akan datang dan tidak akan memaafkan putraku, tidak akan memaafkan anakku dunia akhirat, karena dia telah mengusirku, dia mengusirku dari rumahku, memukulku hanya karena membela istrinya. Sungguh ia telah durhaka padaku. Ini kata ibunya. Mendengar jawaban itu, kemudian beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Bilal? Ibunya tidak mau datang dan tidak mau memaafkan. Oh begitu. Kalau begitu, kamu Umar, saya ya Rasulullah. Dan kamu Ali, saya ya Rasulullah. Kamu berdua datang ke ibunya Abdullah bin Salam, ya. Panggil dia ke sini. Akhirnya Umar dan Sayyidina Ali, ya, memanggil ibunya Abdullah bin Salam. Dan akhirnya sang ibu bersedia untuk datang. Tetapi bersikukuh, ya. Sang ibu ini bersikukuh tidak mau, ya, memaafkan anaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai ibu, sesungguhnya hakmu berada dalam jaminanku, asal engkau maafkan anakmu ini. Mendengar perkataan Rasulullah dan melihat anaknya yang sedang sekarat, ya, mau meninggal dunia, ibu ini tidak tega. Kemudian ibunya berkata, ya Rasulullah, sungguh aku bersaksi, aku telah bersedia memaafkannya. Akhirnya sang ibu memaafkan putranya, ya, memaafkan anaknya Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah mendekati Abdullah bin Salam dan beliau berkata, hai Abdullah bin Salam, ucapkanlah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Abdullah bin Salam mengucapkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan Abdullah bin Salam meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena mendapatkan maaf dari ibunya. Nah, dari kisah ini maka kita sebagai anak jangan sekali-kali, ya, mendurhakai, menyakiti, ya, ngomong kasar, memukul, apalagi mengusir orang tua kita, ibu kita, ya, terutama ibu kita, ya. Karena apa? Ridho ilahi, karena ridho ibu. Murkah ilahi, karena murkahnya ibu. Allah akan ridho kepada kita kalau ibu kita juga akan ridho kepada kita. Allah murka pada kita kalau ibu kita juga murka kepada kita. Jadi ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu kita. Murka Allah tergantung dengan murkanya ibu kita. Hanya jangan sekali-kali kita, ya, berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Cukup malin kundang saja yang durhaka, cukup yang di TV-TV, yang di berita-berita saja yang durhaka kepada orang tua, ya. Ada yang sampai membunuh orang tuanya, ya. Ya Allah, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Membentak saja,
ngomong kasar saja ya, apalagi ngomong nah sholat dulu ngomong kayak gitu ya, nanti aja gak mau, itu sudah perbuatan yang tidak baik ya, itu sudah dosa ya. Apalagi sampai ngomong kasar, apalagi sampai memukulnya, mengusirnya ya, apalagi sampai membunuhnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita sebagai anak, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, berikan kita hidayah agar selalu berbuat baik dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu kita ya, terutama semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan jadikan kita anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, minggu yang telah lalu kita sudah menjelaskan tentang 2 hadis tentang kebersihan. Kita sudah baca Arabnya dan artinya. Coba sekarang kita pikirkan nih, kalau kita berpakaian bersih dan rapi, pasti kita disenangi oleh teman-teman kita. Kalau kita selalu menjaga kebersihan, baik itu pakaian dan badan, pasti juga disenangi oleh teman-teman kita. Bukan hanya teman-teman kita ya, Allah sendiri suka yang bersih. Maka Allah mencintai orang-orang yang suka menyucikan diri ya, selalu suci. Maka berbahagialah ya orang yang suka membersihkan diri. Seperti yang dikatakan, bersih itu sehat, bersih itu indah. Nah, untuk hari ini kita harus bisa menghafalkan hadis tentang kebersihan ya. Tapi sebelum kita menghafalkan, harus dibaca dulu ya dengan lancar. Dibaca sampai lancar. Kalau sudah lancar, terus lama-lama akan menjadi hafal. Kemudian kalau sudah hafal, disetorkan ke Bapak. Oke? Ya, ini minggu ini kita harus bisa menghafalkan hadis ya, 2 hadis itu. Oke. Anak-anak, setelah kita membaca lafaz dan artinya hadis, kemudian kita bisa menghafalnya, kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya, kita harus menunjukkan perilaku bersih di lingkungan sekitar kita. Harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa aja yang harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan? Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga kebersihan ya. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, apalagi ke sungai, nanti menyebabkan banjir ya. Banjir di mana-mana. Kemudian membuang sampah harus pada tempatnya. Pasti semua tempat sudah disediakan ya. Di sekolah sudah ada, kemudian di tempat-tempat wisata juga ada, di rumah ada dan sebagainya. Pokoknya harus pada tempatnya. Bukan buang sampah pada temannya, bukan ya, tapi pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, membersihkan rumah serta halaman dari kotoran, baik itu debu ataupun sampah.
Pokoknya jangan sampai kita membiarkan rumah kita kotor ya. Jangan sampai kita biarkan. Kalau ada orang tua kita atau kakak kita sedang menyapu, kalau kita bisa membantu, maka bantulah, ikut membersihkan ya. Ikut membersihkan itu sama saja kita ya, membersihkan hati kita, apalagi tempat ibadah ya. Kalau kita membersihkan tempat ibadah, sekolah atau sholat atau masjid, itu sama saja membersihkan hati kita ya dari kotoran-kotoran, dosa dan sebagainya ya. Kita belajar sedini mungkin untuk menjaga kebersihan. Kemudian membakar sampah kering dan benda-benda yang tidak berguna. Daripada benda-benda yang tidak berguna dan sebagainya menjadi sampah mengotori kita, mending kita bakar aja ya. Kemudian mengubur kaleng-kaleng bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk ya. Biasanya nyamuk itu suka ke tempat-tempatnya atau penampungan air itu. Kaleng biasanya kalau kena hujan akan ada airnya, nanti jadi sarang nyamuk. Atau kalau malam juga biasanya kaleng itu buat tempatnya nyamuk. Kemudian yang selanjutnya, tidak menyimpan barang-barang bekas yang tak terpakai. Kalau kita punya barang-barang bekas, daripada kita disimpan, mending kita ke tukang rongsok ya, biar enggak mengotori rumah kita. Kita kasih aja ke tukang rongsok tuh, biar tidak mengotori rumah kita, biar rumah kita itu steril, bersih, tidak ada kotoran dan sebagainya. Kalau rumah kita, lingkungan kita sudah bersih ya, tempat tinggal kita sudah terlihat bersih, maka hidup kita akan sehat ya. Maka biasakanlah hidup bersih agar kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu menyukai kepada kebersihan, dan kebersihan itu termasuk dari iman ya. Oke, kita amalkan ya. Kita belajar dari mulai sekarang untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan ya sebelum makan, apalagi sekarang ini ya, jangan sampai kita terkena oleh virus-virus ya, COVID-19 ini ya. Mencuci tangan sebelum makan ya, itu anjuran Rasulullah juga. Setelah makan cuci tangan lagi dan sebagainya. Sebelum tidur kita harus juga bersih-bersih, terutama sikat gigi juga ya. Pokoknya segala macam harus kita bersihkan ya. Tubuh kita terutama ya harus dibersihkan. Itu saja. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Jadi yang kita dapat ambil pelajaran ya pada materi ini, yaitu yang pertama, kita selain harus rajin beribadah, juga harus diiringi dengan restu ibu, ridho ibu, keridhoan orang tua ya, itu harus ya. Kemudian yang kedua, sulit meninggal dunia karena punya dosa terhadap orang tua, terhadap ibu, seperti cerita yang tadi ya. Jangan sampai kita punya salah ya, punya dosa kepada orang tua ya, apalagi ibu. Kemudian yang ketiga, kita harus mendapatkan maaf dari seorang ibu, biar kita dimudahkan jalannya ya dalam hidup ini, terutama nanti ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita selalu harus mendapatkan maaf dari ibu. Pasti kita sebagai anak selalu punya salah kepada orang tua.
kepada ibu, kepada bapak ya, kepada ayah ya, pasti kita punya salah, maka harus kita selalu minta maaf dan selalu ingin dapat maafnya dari orang tua ya. Kemudian yang terakhir, ingat, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya apa? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua ya, apalagi kepada ibu ya. Oke, itu yang dapat kita ambil dari materi kali ini ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu untuk belajar dan berdoa dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, sampai jumpa. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya, sang pemotivator. Tidak bosan-bosannya saya memberikan motivasi kepada kalian semua. Sudah ada berapa orang yang sukses setelah mendengar motivasi dari saya. Yang berikut, jika Anda tidak bekerja keras sampai Mbak Anggun jadi duta sampo lain pun, Anda tidak akan sukses. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.